Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur oleh karena kasih Tuhan kita boleh kembali bertemu di ruang renungan pada hari Sabat yang suci ini. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang suci mengurapi hamba-Mu dan juga seluruh umat-umat Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah melalui renungan ini, melalui firman Tuhan yang kami boleh renungkan, mata rohani kami akan tertuju kepada Tuhan. Dan kami boleh merindukan rumah yang paling istimewa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir di tengah renungan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah rumah yang paling istimewa. Rumah yang paling istimewa. Di beberapa tahun terakhir ini, negara kita, pemerintahan kita memiliki satu program yaitu rumah bersubsidi. Jadi kalau kita mungkin lihat semenjak tahun mungkin 2015-2016 yang lalu, ini program ini mulai dicanangkan oleh pemerintah. Dengan satu tujuan bahwa rakyat Indonesia yang berada di posisi menengah ke bawah, yang punya penghasilan cukup, maksudnya cukup itu di bagian yang menengah ke bawah ini tadi, bisa mendapatkan rumah, tempat tinggal. Dan sekarang kita lihat marak sekali rumah perumahan-perumahan ini di mana saja. Tidak hanya di kota Solo, di kota-kota manapun, kota kabupaten, provinsi ini menjadi satu program yang sangat luar biasa. Karena ini memang program pemerintah Indonesia. Jadi ini satu program yang menarik. Kenapa? Karena rakyat Indonesia mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan kemudahan bagi yang tidak punya rumah. Tetapi kita lihat memang ada syarat-syarat tertentu ya. Bagi contohnya bagi yang kita mau cari rumah, kita harus cek lokasi dulu. Cocok enggak rumah itu dengan apa yang kita mau untuk tinggal? Bagaimana sarana prasarananya? Bagaimana kondisinya? Situasinya seperti apa? Kemudian kalau setelah cocok mulai kita akan dekati kepada developer, kita tanya-tanya syaratnya apa saja. Di situ dijelaskan harus ini, itu, harus bayar dulu berapa dan sebagainya. Dan ketika dipandang pas bisa, maka developer akan memberikan kemudahan, akan memberikan kepada customer atau yang akan mencari rumah ini, ya rumah tersebut dengan satu perjanjian tertentu pastinya. Jadi ini satu program yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Tetapi di program yang menarik ini juga saya masih melihat banyak orang yang merasa aku bisa enggak ya, mampu enggak ya. Sehingga di tengah program ini pun banyak orang yang merasa gelisah, banyak orang yang merasa khawatir, banyak orang yang merasa tidak mampu. Dan itu terbukti memang banyak yang tidak mampu. Saat ini saya ingin mari kita melihat jauh ke depan kepada satu program yang diberikan Allah kita, yang disajikan oleh Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia adalah pemilik alam semesta ini. Kalau kita buka dalam kitab Yohanes pasal 14, ayat ini sangat terbiasa kita dengarkan, tetapi saya ingin kita mengulang, membacanya lagi, merenungkannya lagi. Dalam Yohanes pasal 14 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Judulnya tentang rumah Bapa dalam perikop ini. Tuhan berfirman, "Janganlah gelisah hatimu." Kalimat ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus menjanjikan kepada para muridnya waktu itu dan untuk kita saat ini, janganlah gelisah hatimu. Ini tidak sama dengan kondisi saat ini, di mana ketika kita mau cari rumah, kadang kita tidak
Bisa bahkan kita akhirnya mengalami gundah gulana, kok aku tidak bisa ya punya rumah. Tetapi di sini Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah rumah yang paling istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau ketika kita mau rumah KPR sekarang ini syaratnya, banyak syarat yang harus kita penuhi. Tetapi di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, syaratnya sederhana sekali. Ya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Itu syarat utama, syarat mutlak untuk kita boleh sampai di rumah Bapa. Lalu pertanyaannya sekarang, bagi kita, umat-umat Kristen, masih percayakah kita kepada Allah? Masih percayakah kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita? Atau saat ini kita meragukan? Mari kita kembali melihat dalam diri masing-masing kita. Apakah visi kita adalah kita mau ke rumah di surga, atau kita mau kumpulkan harta di dunia ini? Di mana harta di surga dikatakan ngengat karat, tidak akan pernah sampai di sana. Di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada kesedihan, di sana tidak ada kegelisahan, di sana tidak ada kekhawatiran hidup. Di sana adalah rumah yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan ketenteraman sejati. Di mana di dunia ini kita tidak pernah dapati. Apakah kita masih merindukan rumah yang paling istimewa ini? Atau sementara kita berjalan ini kita masih terfokus kepada rumah-rumah di dunia yang sementara kita miliki? Jadi perlu saya sampaikan di sini, ya. Banyak dari kita yang masih menjadi umat Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi fokus kita masih kepada rumah-rumah duniawi kita. Kita masih berfokus kepada hal-hal yang bersifat kebendaan kita. Ingat, ketika kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, berarti kita akan turut apa yang Tuhan perintahkan. Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah percaya. Itulah percaya kepada Allah, itulah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menurut kepada Tuhan dengan sungguh. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan yang singkat ini, saya ingin kembali mengajak kita, mari kita punya impian, mari kita bersama-sama untuk memiliki rumah yang teristimewa. Rumah yang paling istimewa, yaitu rumah yang ada di surga. Saya rindu kita semuanya akan sampai di sana. Dan sementara kita berjalan di sana, akan tiba di sana. Sementara kita saat ini berada di dunia ini, mari kita menurut Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan menikmati kehidupan yang sangat istimewa. Ketika kita tiba di rumah yang paling istimewa, yaitu rumah kita yang ada di surga. Inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, di malam hari Sabat ini. Biarlah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita semuanya. Dan kita akan tetap merayakan Sabat demi Sabat di dalam kerajaan surga untuk menyembah Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Juru Selamat kita, akan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya dengan berkat sukacita dan
kebaikannya. Tuhan memberkati.